Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, admin, apa sudah bisa dimulai? Bismillah. 6 set. Tafadhal set. Kita hadis 21 set ya. Hadis ke-6. Hadis al-Isrun. Hadis al-Isrun ya, akhi. Ke-20. 20. 6 set. 6 set. 20. 6 set. Tafadhal set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batiniah. Kenikmatan-kenikmatan tersebut haruslah senantiasa kita syukuri hadirnya di diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat Allah adalah bagian daripada memelihara nikmat tersebut untuk senantiasa ada pada diri kita dan juga mengundang daripada keberkahan-keberkahan yang ada pada nikmat tersebut. Karena kalau kenikmatan tersebut tidak bisa kita syukuri, maka kenikmatan tersebut bisa saja Allah hilangkan dari diri kita, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai apa? Bentuk istidraj. Bentuk istidraj itu penundaan daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia ini, dalam majlis ilmu ini untuk kembali mempelajari ad-din, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita paham dan mengerti bahwasanya kebutuhan kita kepada ilmu agama itu sama halnya dengan butuh kita kepada oksigen, ya, kepada oksigen yang kita hirup setiap hari. Ini melebihi kebutuhan kita daripada apa? Makan dan minum. Karena dari agama, dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kemudian berpijak untuk beribadah, berpijak untuk kemudian melakukan amalan-amalan yang senantiasa Allah ridhoi dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa contohkan, ya. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Lalu kemudian kita yakini bahwa nikmat tersebut ada ya murni karena Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan nikmat tersebut sebagai wasilah untuk kita senantiasa taat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah-ibadah yang mahdoh yang sifatnya sudah ditentukan atau amalan-amalan yang lain yang semuanya kita harapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau yang senantiasa setia menemani perjuangan dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi sekalian alam, tersebar ke seluruh pelosok bumi sampai kepada kita hari ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa juga termasuk kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan hidayah ya di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita istiqamah
istiqomah di atasnya sampai nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, lalu kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita terhindar daripada amalan-amalan yang tidak ada asal usulnya, jelas juntrungannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah, kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beramal tidak sesuai dengan sunnah, beramal berselisih dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan perintahkan kepada kita. Alhamdulillah, ikhwan azanallahu wa iyyakum, ini pertemuan pertama kita setelah libur Lebaran kemarin. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik, ya, dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah di tengah wabah yang sedang dan masih ya melanda negeri ini, negeri kita tercinta, bahkan seluruh dunia masih mewaspadai hal tersebut. Kita Allah berikan kesehatan, dan semoga Allah terus pelihara ini. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita setelah libur Idul Fitri. Libur Idul Fitri kemarin. Insyaallah hari ini kita akan membahas hadis yang ke-20 daripada Alkitab, ya, Syarah Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Di sini kita akan membahas tentang satu permasalahan, satu hadis yang itu berkaitan dengan sifat, ya, sifat yang terkadang oleh sebagian manusia dianggap sifat yang buruk, ya. Tetapi kita akan ketahui dari hadis ini bahwa sifat ini tidak selalu konotasinya negatif, tidak selalu buruk. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, langsung saja. Berkata al-musannif rahimahullah, maksudnya penulis daripada Syarah Nawawi, al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, qala al-musannif rahimahullah, al-haditsu al-ashruna. Hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Maksudnya penulisan kata al-Ansari al-Badri ini kemana? Al-Ansari itu nisbat kepada Ansar. Beliau adalah daripada sahabat kaum Ansar, ahli Madinah. Al-Badri dinisbatkan kepada Badar. Yaitu apa? Beliau berarti termasuk salah satu sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Karena perang Badar ini adalah perang yang sangat istimewa, di mana ahli Badar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan untuk mereka kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Ini ahli Badar, dan termasuk merupakan satu jaminan di mana kalau orang tersebut adalah ahli Badar itu memiliki keutamaan. Sehingga kemudian ditulis di sini dalam hadis ini dikatakan an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Di mana dikatakan bahwasanya dari Uqbah, dari Abi Mas'ud, ini adalah laqab, julukannya. Dari Abi Mas'ud, Uqbah ibn Amr. Sahabat Uqbah ibn Amr al-Ansari, orang Ansar, ya, dari kaum Ansar. Al-Badri, ahli Badar, yang ikut dalam perang Badar. Radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesuatu yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah, kenabian yang pertama, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalaulah tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Atau kalau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Rahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Jadi jelas dari hadis ini kita akan membahas satu sifat, yaitu sifat malu. Sifat malu oleh sebagian orang dianggap sebagai satu sifat yang konotasinya negatif. Dan sifat malu juga yang hari ini hilang dari kaula muda kita, kaum muslimin, terutama dari wanita-wanita muslimah di negeri ini atau negeri-negeri yang lain. Ini sudah hilang. Di mana kita akan mendapati dalam berbagai platform media sosial, misalkan dalam iklan-iklan, ya, para wanita sudah tidak lagi malu untuk apa? Untuk menampakkan lekuk tubuh mereka, untuk berjoget, bergoyang dan lain sebagainya. Oleh iyadzubillah, ya, ini sifat ini yang hari ini hilang dari kalangan ya generasi muda kaum muslimin. Bahkan bukan hanya generasi muda, generasi tuanya pun sama. Ya, banyak daripada kaum muslimin yang kehilangan sifat yang mulia satu ini, yaitu sifat malu. Sifat malu, sehingga mereka berani mempertontonkan keburukan mereka di hadapan khalayak ramai, di hadapan manusia. Ya, apalagi kalau kita mengenal aplikasi-aplikasi yang dia mensupport ya kepada kehancuran bangsa, kehancuran generasi muslim, itu dengan cara diciptakannya aplikasi-aplikasi yang meniadakan sifat yang mulia ini. Bahkan padahal malu adalah mahkotanya kaum wanita, ya, terutama kaum wanita, terutama kaum muslimah. Malu adalah mahkotanya. Manakala malu ini ditinggalkan atau ditanggalkan, maka kehancuran daripada generasi muda Islam, generasi muda kaum muslimin berarti sudah sangat nyata, sudah sangat jelas. Ya, sifat ini yang akan kita bahas hari ini merupakan sifat yang hari ini telah hilang daripada generasi kaum muslimin, terutama generasi muda kaum muslimin, ya, generasi muda kaum muslimin, yaitu para muslimah, ya, para muslimah, ya, saudara-saudara kita mungkin, anak-anak perempuan kita mungkin, kakak-kakak perempuan kita mungkin, bahkan mungkin ibu-ibu kita, waliyadzubillah, ya. Semoga Allah memberikan kepada mereka hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita daripada terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwwati ula. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan yang Nabi sampaikan ini juga pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, oleh nabi-nabi sebelum beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi mengatakan Inna mimma adrakan nas. Ini sesuatu yang bisa ditemui oleh manusia. Min kalami nubuwwatil ula, dari perkataan nubuwah, ya. Nabi-nabi terdahulu yang lama-lama yang sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang Nabi sampaikan adalah syariat dari masa lalu yang tidak dihapuskan oleh Islam, yang dipertahankan oleh Islam. Karena karena sebab keagungannya, karena sebab manfaat yang akan didapat daripada sifat tersebut, daripada ajaran tersebut. Ya, apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak merasa malu, sudah hilang malu daripada dirimu, maka fasna ma syi'ta, berbuatlah sesuka Anda, berbuatlah sesuka kamu. Ya, bebas saja mau ngapain kalau sudah merasa malunya hilang. Ya, dan termasuk adab, ya. Kalau Anda pribadi mengingat kepada hukuman kepada kaum muslimah adalah diangkatnya rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati-hati mereka, daripada diri-diri kaum muslimah, ya, karena sebab kemaksiatan yang mereka lakukan, keburukan yang senantiasa mereka lakukan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, perasaan ini daripada hati-hati kaum muslimin, sehingga kemudian mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa lagi terhalangi daripada perasaan malu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Baik, kita lanjutkan. Qala syarih waffaqahullah. Berkata syarih, pensyarah daripada hadis ini, yaitu Syekh ya Shalih bin Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, semoga Allah menyetujui, waffaqahullah, semoga Allah menyetujui apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang beliau sampaikan.
Hadal hadis, kata beliau, hadis ini rawahul Bukhari wahdahu duna muslimin fahuwa min afradihi anhu. Bahwasanya kata beliau rahimahullah, ya, hadis ini, hadis yang kita baca ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari secara sendirian, ya, duna muslim. Muslim, Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Fahuwa min afradihi anhu. Dan ini merupakan hadis yang dimana Al-Imam Bukhari bersendirian dalam hadis ini, ya. Tidak apa? Tidak diriwayatkan dari Al-Imam Muslim. Wa qawluhu fihi. Di mana perkataan di dalamnya, di dalam hadis ini adalah apa? Fa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula. Yaitu apa? Sesungguhnya apa-apa yang didapat oleh manusia daripada perkataan-perkataan nubuah yang pertama, ya, artinya ajaran-ajaran di masa silam, di masa lalu. Kata beliau rahimahullah, mimma usira minal anbiya as-sabiqin. Ini merupakan asar, ya, asar daripada para nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu anil anbiya as-sabiqin, nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa sara mahfuzan anhum, ya, yatanaqarahun nas jilan ba'da jilin. Di mana kemudian, ya, kata beliau rahimahullah, kalimat ini, ajaran ini, ya, perkataan ini mahfuzan anhum, terpelihara daripada mereka. Yatanaqarahun nas, di mana perkataan ini berpindah, ya, dari manusia atau dipindahkan oleh manusia jilan ba'da jilin, dari generasi ke generasi. Terpelihara karena ini adalah bentuk akhlak yang mulia, ya, sehingga kemudian ajaran ini terpelihara dari generasi ke generasi manusia sampai kemudian datang kepada generasi siapa? Generasinya kaum muslimin, yaitu generasinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Qauluhu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yaitu apa? Kalau engkau tidak merasa malu, atau kalau rasa malu ini hilang dari diri kalian, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka Anda, berbuatlah semaumu. Karena PDW sok mau ngapain terserah, kan? Lahu ma'nayan. Qala syarihullah lahu ma'nayan. Ini memiliki dua makna. Baik. Ahaduhuma annahu amrun ala zahirihi. Yang pertama, makna yang pertama itu apa? Annahu amrun ala zahiri. Yaitu apa? Perkataan tersebut, ya, bernilai perintah secara zahirnya. Secara zahirnya. Fa idza kana ma turidu fi'lahu mimma la yastahya minhu. Di mana kemudian kata beliau rahimahullah dalam masalah ini, itu apa? Idza kana ma turidu fi'lahu mimma la yastahya minhu. Di mana perbuatan, ya, perintah untuk melakukan satu amalan, satu perbuatan yang di mana dia tidak merasa malu dari perbuatan tersebut. La minallah wa la minan nas. Di mana perasaan malu dia ini tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, dan juga tidak malu kepada manusia, ya, sebagai masyarakat begitu, menilai dia, melihat dia tidak merasa malu. Maka kalau tidak merasa malu, maka Nabi perintahkan berbuat saja sesukanya. Silahkan berbuat apa saja. Fasna ma syi'ta wala tasriba alaik. Maka berbuatlah sesukamu, wala tasriba alaik, dan engkau apa? Tidak dibebani oleh hal tersebut, tidak dibebani oleh perbuatan engkau tersebut. Karena engkau apa? Hilang sudah rasa malu dari dirimu, dari diri Anda, maka apa? Berbuatlah sesuka Anda. Ya, kalau engkau sudah tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada manusia, maka silakan berbuat apa saja. Ya, berbuat apa saja. Wasani, dan apapun makna yang kedua daripada perkataan ini, kata Syekh rahimahullah, annahu laysa min babil amr alladhi tuqsadu haqiqatuhu. Bahwasanya makna yang kedua, sebetulnya perkataan ini tidak bermakna perintah, tidak bermuatan perintah, tidak bermuatan anjuran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana hakikatnya
Wal qailuna bihadzal qaul, yaitu para ulama yang berkata atau yang berpendapat bahwasanya secara zahir, ya, atau ini hadis ini tidak mengandung perintah sama sekali, tidak mengandung anjuran sama sekali. Mereka membawa perkataan ini kepada salah satu dari dari makna yang akan kita jelaskan di bawah ini, ya. Ala ahadi makna, yaitu satu dari kedua makna yang akan disebutkan oleh para ulama dalam masalah pemahaman terhadap hadis tersebut. Ahaduhuma, yang pertama, annahu amrun bima'na tahdid wal wa'id. Ya, di mana kemudian ini, ya, perintah yang mengandung kepada pembatasan, mengandung kepada aturan-aturan, dan juga mengandung kepada apa? Ancaman-ancaman, ya, ancaman. Ai idza lam yakun laka haya'un yamna'uka fasma ma syi'ta fastajidu ma tukrah. Kalau Syekh rahimahullah dalam masalah ini, beliau mengatakan apa? Atau maknanya seperti ini. Idza lam yakun laka haya'un. Apabila engkau sudah tidak memiliki perasaan malu ini, sudah tidak ada dalam dirimu perasaan malu ini, maka apa? Perasaan malu yang mencegah engkau dari berbuat satu perbuatan. Karena biasanya orang tercegah dari perbuatan karena apa? Tersebab malu. Ada orang yang dia mau bermaksiat kepada Allah karena dia malu. Dia apa? Mengurungkan niatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Malu di sini menjadi apa? Menjadi satu penghalang untuk dia daripada berbuat apa? Berbuat dosa, berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, maka apabila idza lam yakun laka haya'un, ya, yamna'uka, kalau engkau sudah tidak memiliki rasa malu yang akan mencegah engkau dari berbuat yang tidak disukai, ya, atau yang tidak benar, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah engkau sesukamu, fasatajidu ma tukrah, maka engkau akan mendapati, ya, apa yang engkau benci atau engkau tidak sukai. Wal akhar, adapun makna yang lain, ayyuhal ikhwan azanillahu wa iyyakum, apa itu? Annahu amrun bi ma'nal khabar. Bahwasanya apa? Ini adalah perintah, ya, dengan makna khabar, yaitu apa? Bentuknya pemberitahuan, bentuknya himbauan. Atau maknanya idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak merasa malu, sudah tidak lagi merasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka. Saud wujud, apakah suaranya jelas? Nah, jelas Sat. Fa'inna idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak merasa malu, tidak ada malu dalam dirimu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah engkau sesuka engkau, ya, sesuka engkau. Fa'inna man kana lahu haya'un mana'ahu minal qaba'ih. Karena sesungguhnya siapa saja yang memiliki rasa malu dalam dirinya, mana'ahu minal qaba'ih, tentulah apa? Rasa malu tersebut, sifat malu tersebut akan mencegah dia daripada berbuat yang qabih, yang buruk, yang busuk, yang jelek, ya, qaba'ih, ya. Wa man lam yakun lahu haya'un lam yamna'uhu minha fahuwa khabarun 'anil nas wa ma yasna'unahu bihasbil haya'. Dan siapa saja yang tidak memiliki perasaan malu dalam dirinya, maka apa? Perasaan tersebut atau dia tidak akan tercegah daripada perbuatan buruk tersebut, perbuatan tidak baik tersebut, ya. Fahuwa khabarun 'anil nas. Ini adalah apa? Khabar. Ini adalah informasi untuk manusia. Wa ma yasna'unahu bihasbil haya'. Dan apa yang mereka akan perbuat tersebab rasa malu tersebut. Hari ini, ayuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum, kita dapati generasi kita kaum muslimin, anak-anak muda terutama, bahkan ibu-ibu juga tidak jarang, yang sudah hilang rasa malu.
Sehingga apa? Mereka mempertontonkan apa yang tidak layak sebetulnya untuk dipertontonkan. Ya, menggerak-gerakkan, meliuk-liukkan tubuhnya di hadapan kamera lalu di-share sehingga seluruh dunia apa? Melihat dia. Seluruh dunia melihat dia. Sehingga kemudian apa? Karena tersebab rasa malu yang Allah cabut dari dirinya, yang hilang dari diri dia, sehingga dia apa? Orang tersebut kemudian apa? Melakukan perbuatan-perbuatan buruk, bahkan waliyadzubillah, perzinahan juga dipertontonkan, ya, dengan bangganya oleh kaum muda atau oleh generasi kita, ya. Dan tidak sedikit generasi tersebut adalah apa? Anak-anak kita, kaum muslimin, kaum muslimah, yang perempuannya muslimah dan laki-lakinya muslim, ya. Sebab apa? Tersebab rasa malunya sudah hilang, sehingga kemudian ya rasa malu ini tidak mencegah dia dari perbuatan tercela tersebut, dari perbuatan terburuk tersebut. Waliyadzubillah. Semoga Allah senantiasa menjaga generasi kita, menjaga anak cucu kita, anak famili kita daripada apa? Dicabutnya rasa malu dari diri mereka, sehingga kemudian mereka berbuat apa? Yang tidak dibenarkan oleh syariat, berbuat keburukan dan kehancuran juga kerusakan. Bukan hanya kerusakan untuk diri dia sebetulnya, tapi dia juga merusak kepada generasi yang lain, merusak kepada apa? Adik-adiknya yang di bawah usia dia atau generasi setelahnya, bahkan bisa lebih parah lagi. Baik. Nuwasil insyaallah ayol ikhwah wal haya. Adapun pengertian malu. Apa itu malu? Yaitu apa? Al haya'u huwa taghayyurun wa inkisarun ya'tariul 'abda min khawfi ma yu'abu bihi. Bahwasanya apa? Perubahan dan apa kemudian inkisar, ya, kehancuran atau kerusakan, ya, yang mana ini apa? Perubahan ini terjadi kepada hamba, terjadi kepada seseorang karena apa? Min khaufi ma yu'abu bihi, karena ketakutan dia daripada apa? Keaiban yang akan terjadi kepada diri dia. Jadi sifat malu ini adalah sifat yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah perubahan dan kehancuran dalam diri seseorang tersebab apa? Tersebab takutnya dia tersingkap aib-aib dia. Sehingga kalau dia mau berbuat, dia akan berpikir, kalau saya berbuat A, akibatnya akan seperti ini. Dia sudah membayangkan akibatnya. Sehingga apa? Timbul dalam diri dia apa? Keengganan untuk melakukan tersebut, ya. Zakarahu Abul Fadl Ibnu Hajar fi Fathul Bari, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Abul Fadl, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Fathul Bari. Itu apa? Fathul Bari. Wahwa min ahsani ma qila fi bayani haqiqatil haya. Dan ini merupakan, kata beliau rahimahullah, pengertian yang paling baik, pengertian yang paling relevan, yang paling cocok dalam masalah apa? Dalam masalah penjabaran tentang hakikat malu. Wal haya'u khuluqun mahmudun. Dan juga apa? Malu ini adalah merupakan akhlak yang terpuji, ya. Malu ini juga merupakan akhlak yang terpuji. Baik. Illa fi halain, kecuali dalam dua kondisi. Pertama, awaluhuma ayyamna minal ma'mur. Yaitu apa? Ketika malu ini mencegah dia daripada perbuatan baik. Ini bukan termasuk malu yang diajarkan oleh syariat. Ini bukan termasuk malu yang diinginkan oleh syariat, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi kalau orang mau sholat aja, nggak mau sholat jamaah malu. Nah, ini bukan malu yang diajarkan oleh syariat. Bukan malu yang ini, ya. Malu yang ini bukan akhlak terpuji. Atau dia tidak mau ngaji karena malu, tidak mau belajar karena malu. Maka ini bukan akhlak yang terpuji. Ya, ini adalah mencegah dia daripada apa? Berbuat yang baik. Sehingga ini bukan akhlak yang terpuji dan bukan ini yang syariat inginkan. Wal akhar ayyuqa fil mahdzur. Yang kedua adalah apa? Malu yang kemudian menyebabkan dia apa?
menyebabkan dia masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, dia lebih jelas dalam masalah pengertian yang kedua ini. Seorang pemuda, dia tinggal di kawasan atau dalam pergaulan teman-teman yang merokok misalnya. Yang merokok misalnya. Lalu kemudian karena dia merasa malu karena dia tidak merokok, akhirnya dia apa? Dia ikut-ikutan merokok, sehingga kemudian dia menjadi perokok. Maka malu dalam hal ini bukan apa? Bukan hal yang baik dan bukan ini yang diinginkan oleh syariat. Ya, malu sehingga kemudian malu tersebut menyebabkan dia terjerumus ke dalam apa? Ke dalam kebodohan, ke dalam kehancuran, ke dalam kemaksiatan. Atau dia malu karena teman-temannya punya pacar, teman-temannya pacaran, dia malu sendirian nggak punya pacar, lalu dia pacaran terus sebab dia malu, karena dia tidak mempunyai pasangan misalkan, lalu kemudian dia terjerumus ke dalam kubangan yang kubangan fitnah tersebut, maka ini adalah bukan malu yang diinginkan oleh syariat, bukan malu yang diinginkan oleh syariat. Jadi apa? Malu adalah akhlak yang terpuji kecuali dalam dua kondisi. Pertama, malu tersebut mencegah dia dari apa? Dari perbuatan baik, dari dia berbuat baik, seperti malu untuk ngaji, malu untuk sholat jamaah, ya, malu untuk mempraktekkan sunnah. Ini juga termasuk, ya, malu kalau celananya di atas mata kaki untuk laki-laki misalnya. Malu kalau apa? Jilbabnya lebar panjang untuk akhwat, untuk kaum wanita. Ini malu yang tidak disyariatkan oleh syariat. Ini malu yang dilarang oleh syariat, ya. Kenapa? Malu yang seperti ini mencegah dia dari apa? Dari berbuat baik, dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yaitu apa? Malu yang menyebabkan dia apa? Masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malu yang ini juga tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang diinginkan oleh syariat. Bukan malu yang seperti ini. Dan ini bukan termasuk pada akhlak yang mahmudah, akhlak yang apa? Yang terpuji. Ini bahkan masuk kepada apa? Malu yang akhlaknya tercela. Karena apa? Karena tersebab rasa malu, dia kemudian apa? Terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Seperti yang Anda contohkan. Orang malu karena dia tidak merokok, misalkan karena teman-temannya merokok, akhirnya dia ikut merokok. Ya, padahal jelas, ya, rokok adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian dia malu karena teman-temannya semuanya, misalkan anak-anak muda kita, ya, berpacaran dan lain sebagainya, ya, sementara dia tidak, lalu kemudian dia ikut-ikutan gitu karena malu. Atau untuk orang-orang yang misalkan ibu-ibu misalkan malu karena nggak pernah ikut apa, ikut nimbrung dalam majelis-majelis ghibah misalkan. Lalu karena dia malu, tidak pernah nimbrung dalam majelis ghibah, dia masuk. Ya, berkerumun dalam majelis ghibah, nimbrung ke dalam majelis ghibah. Maka apa? Ini adalah malu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak diperbolehkan malu seperti ini dan bukan termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Lalu kemudian kata Syekh rahimahullah, wa li tahsilihi tariqan. Dan adapun untuk mendapatkan perasaan malu tersebut ada dua cara. Ada dua cara. Ahaduhuma wahbiyun, yaitu wa huwa ma yahmulullahu alaihi al-abd wa yaghrusuhu fi nafsihi. Yang kedua adalah hibah atau hadiah bentuknya. Artinya sudah ada di dalam diri kita. Wahbiyun ini bentuknya sudah Allah kita, rasa malu tersebut. Yaitu apa? Yajburullahu alaihi al-abd wa yaghrusuhu fi nafsihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memunculkan perasaan malu terhadap di dalam diri hamba tersebut. Jadi apa? Sejatinya setiap kita apa? Memiliki insting itu. Memiliki apa? Basic daripada apa? Sifat tersebut. Tinggal nanti diasah arahnya kemana itu kurang lebih. Lalu yang kedua, wal akhar kasbiyun, yaitu mimma yudrikul abdu min ma'rifatillahi wa 'azamati. Yang kedua adalah perasaan malu yang didapat karena apa? Karena dia berusaha, karena dia belajar. Yaitu apa? Mengenal ma'rifatullah wa 'azamati, yaitu mengenal keagungan Allah, ya, mengenal kekuasaan Allah, lalu kemudian mengenal pengawasan Allah, ya.
dan juga mengenal segala kenikmatan yang Allah berikan, ya, sehingga kemudian ilmu ini ya menjadi wasilah dia untuk kemudian apa? Mendapatkan perasaan malu tersebut, sehingga kemudian dia apa? Manakala dia ada yang berbuat tidak baik, dia merasa malu. Dia merasa malu untuk dirinya ikut ke dalam golongan tersebut. Jadi yang pertama wahbiyun, yang kedua kasbiyun. Wahbiyun itu sifatnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Allah sudah siapkan sebetulnya basicnya, tinggal nanti diasah. Yang kedua adalah kasbiyun. Rasa malu yang hadir, yang ada, tersebab kita belajar. Kita belajar daripada ilmu-ilmu agama, ya, ilmu-ilmu din, yang kemudian menjelaskan tentang akhlak, misalkan, menjelaskan tentang adab, lalu kemudian menjelaskan tentang apa? Tentang keagungan Allah, ya, pengawasan Allah, sehingga kalau dia mau berbuat maksiat, dia merasa malu bahwasanya dia apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kasbi, ya, yang sifatnya diusahakan oleh kita dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara belajar dan menuntut ilmu. Yakni beliau rahimahullah menjelaskan juga pengertian dari dua pengertian di atas, yaitu apa? Al-haya'u imma ayyakuna hibatan minallah. Haya, malu ini bisa ya imma ayyakuna ya hibatan minallah, yaitu berupa hibah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah azza wa jalla 'alaiha man yasha min ibadik. Di mana Allah Subhanahu wa taala apa? Menumbuhkan rasa malu ini kepada siapa saja daripada hamba-hamba Allah yang dia kehendaki, sehingga dia memiliki apa? Perasaan malu tersebut. Karena kita temui juga orang-orang yang tidak memiliki perasaan malu, ya. Atau sebelumnya dia punya rasa malu, lalu kemudian karena keburukan-keburukan yang dikerjakan, Allah cabut rasa malu itu. Ya, Allah bisa cabut rasa malu itu, ya ikhwah. Bagaimana Allah juga bisa apa? Mencabut keimanan dari hati-hati seorang hamba. Ya, Allah bisa mencabut perasaan malu tersebut, sifat malu tersebut, sehingga apa? Orang menjadi apa? Menjadi tidak punya malu, tidak tahu malu. Ya, itu bisa saja terjadi. Wa imma ayaktasibahul abd, atau yang kedua bisa jadi apa? Malu ini hadir karena orang tersebut mencari. Orang tersebut apa? Mencari. Ya, kemudian apa? Mencari dan memiliki perasaan malu tersebut dari sebab apa? Pencarian dia. Wadzalika bi ziyadati ma'rifatillah fi qalbi. Ini sebabnya apa? Ya, yang diusahakan ini. Sebabnya timbul rasa malu karena apa? Bertambahnya ma'rifat, pengetahuan dia, ilmu dia tentang Allah, tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, wastihdaru itillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala alaih. Dan juga apa? Dia sudah bisa menghadirkan muraqabah Allah, ya, musyahadah. Sudah bisa menghadirkan dalam dirinya bahwa dia apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa? Memperhatikan dia. Kamera-kameranya senantiasa apa? Menunjuk kepada dia untuk kemudian apa? Mencatat setiap apa yang dia kerjakan. Sehingga kemudian timbul dalam dirinya rasa malu kalau dia apa? Berbuat keburukan, kalau dia berbuat kejelekan. Baik. Wa syuhudi ni'matul waswasi la ilaihi min Allah Subhanahu wa taala. Atau juga apa? Dan juga pengamatan dia, ya, pengamatan dia daripada nikmat-nikmat Allah. Jadi dia senantiasa apa? Bertafakur, ya, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Kemudian dia berpikir, kalau saya bermaksiat, apa saya pantas? Ya, apa saya pantas dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saya? Ya, apakah saya apa? Pantas untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan yang Allah tidak suka, yang Allah larang, yang Allah haramkan, sementara Allah apa? Dengan begitu baiknya memberikan kenikmatan kepada dia. Sehingga kemudian apa? Dari perasaan itu timbul malu yang akan mencegah dia daripada perbuatan buruk, ya. Wa anna Allah ja'ala lahu minha ma lam yaj'alahu li ghairihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk dia apa-apa, ya, dari bagian rasa malu ini, apa-apa yang tidak diberikan kepada orang selain dia. Akan berbeda, ya, akan berbeda manakala seseorang apa? Menuntut ilmu ikhlas karena Allah, karena dia ingin apa? Ingin mengenal Allah dengan orang apa? Orang yang apa? Yang dia
tidak sama sekali menuntut ilmu, sehingga kemudian apa? Perasaan malunya tidak didasari oleh apa? Oleh aturan-aturan syariat. Sehingga apa? Dia malu untuk berbuat baik, dia malu untuk bersedekah, dia malu untuk apa? Memperingatkan orang lain yang salah, sebetulnya mampu dan berkuasa untuk mengubah itu. Cuman karena perasaan malu ini, malu yang tidak dibimbing oleh wahyu, malu yang tidak dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia kemudian menjadikan rasa malu itu sebagai dasar, sebagai alasan untuk dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hada ya, ini yang bisa Anda sampaikan, yang dari pemaparan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lalu selanjutnya akan Anda bacakan ma yustafad atau min qawaidul hadis yang Anda carikan atau Anda dapatkan daripada kitabnya Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan yang pertama, annal haya'a min al-asya' alladhi ja'at min sara'i sabiqah. Bahwasanya beliau mengatakan al-haya, malu ini adalah sesuatu yang datang daripada syariat sebelum kita. Artinya malu ini merupakan syariat daripada apa? Nubuwah atau kenabian ke syariat yang dipertahankan oleh agama kita. Lalu yang kedua kata beliau rahimahullah, al-haya muqayyad bima idza kana fi fi'lihi mafsadah fa innahu yamtani min al-fi'li khaufan min hadhihi al-mafsadah. Haya juga apa? Malu juga kemudian diikat atau dibatasi dengan sesuatu yang mana kalau kita kerjakan sesuatu ini akan apa? Akan menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan, menimbulkan apa? Kehancuran. Sehingga apa? Fa innahu yamtani min al-fi'li khaufan min hadhil mafsadah. Sehingga kemudian dia tercegah dari perbuatan tersebut karena takut terjadinya mafsadah. Ya, baik mafsadahnya sifatnya dini atau duniawi. Baik kehancuran atau kerusakan itu sifatnya din, agama, akhirat, ya, atau sifatnya duniawi, sifatnya keduniaan, kehancuran yang sifatnya keduniaan. Ini yang diajarkan oleh syariat kita. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan yang keliru datang dari diri anak pribadi dan setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, adapun yang tidak jelas silahkan ikhwah bertanya, ya, melalui mix atau chat. Nanti yang bisa Anda jawab akan Anda jawab, adapun yang tidak bisa Anda jawab akan Anda jadikan sebagai PR dan akan Anda jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, tafadhol yang ingin bertanya silahkan lambaikan tangannya. Nanti Anda buka mic-nya, betul. Silakan. Bismillah, kitabnya bisa didapatkan di mana Ustaz? Apakah ada PDF-nya? Kitabnya silakan hubungi admin, ya. Adapun PDF-nya insya Allah juga ada. Tafadhal antum hubungi admin Rizky, ya. Silakan. Silakan saja. Di chat ada di situ. Afwan Ustaz, apakah ada doa agar kita bisa diberi rasa malu kepada Allah Ta'ala? Kalau ada, bagaimana doanya? Adapun masalah doa, ada, cuman ana, ya, redaksinya ana lupa dan ana belum yakin gitu. Nanti insya Allah akan ana sampaikan, ya, masalah ini. Adapun secara umum kita bisa berdoa dengan doa kita sendiri, ya, untuk dianugerahkan rasa malu
daripada berbuat baik, ya, daripada terhindar daripada perbuatan tersebut. Atau doa juga yang ini, yang dalam sujud, di mana kemudian kita berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk menjaga setiap perbuatan kita, ya, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang sebetulnya menyangkut yang tidak khusus, ya, kepada perasaan malu tersebut. Ya, adapun redaksi doa secara tepatnya ini anak masih ragu, artinya anak hafalannya mukhtalif begitu. Insyaallah anak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Dan Ana masih bingung mengenai makna hadisnya yang dimaksud bernilai perintah secara zahir itu bagaimana. Yang dimaksud di dalam penjelasan Syekh rahimahullah di sini yaitu apa? Bermakna perintah secara zahir. Di dalam hadis ini kan ada perintah fasna ma syi'ta, berbuatlah sesuka kamu. Ini apa? Bentuknya apa? Perintah. Jadi secara zahir ini perintah. Kalau kita pahami hadis ini secara zahirnya saja, maka apa? Ini bentuknya perintah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau nggak malu, ya udah ngapain aja terserah ente gitu. Kan perintah sifatnya secara zahir daripada makna hadisnya itu perintah. Idza lam tastahi, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, atau kalau engkau udah nggak malu, nggak memiliki malu lagi, maka apa? Fasna ma syi'ta. Ini bentuknya perintah sih, ya. Jadi apa? Perintah. Fasna ma syi'ta. Berbuat aja sesuka kamu, mau ngapain terserah. Nah, begitu. Kurang lebih begitu. Zahirnya perintah, tetapi kan secara makna tidak. Ini bentuk khobar, gitu ya. Bentuk khobar yang mana menggambarkan bahwasanya apa? Ada peringatan di sana. Ada apa? Ada semacam warning sebetulnya di dalam maknanya, ya, di dalam makna hadis tersebut. Yang mana kemudian apa? Malu tersebut harus senantiasa dibimbing oleh apa? Oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Anda mau bertanya, tapi bukan dari materi ini. Ustaz, misalnya Anda berpuasa, lalu teman Anda memberikan makanan untuk Anda. Tapi Anda menolak dengan alasan tidak menyukai, lalu teman Anda bertanya, anti puasa ya? Tapi Anda menjawab tidak puasa di hadapan teman karena tidak ingin menimbulkan ria. Apakah ini termasuk sifat bohong, Ustaz? Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang Masya Allah ini. Ini hati-hatian menjawab pertanyaan seperti ini. Kalau Anda sedang berpuasa, ya, dan teman Anda memberikan makanan untuk Anda, tapi Anda menolak dengan alasan tidak menyukai. Lalu teman Anda bertanya, anti puasa ya? Anti menolak dengan alasan tidak menyukai makanan tersebut. Bukan berarti anti karena sedang puasa. Lalu kalau anti ditanya, misalkan, apakah anti puasa? Anti bilang tidak. Nah, ini kebohongan. Ini kebohongan, ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu berbohong untuk kemudian menghindari daripada kita terjerumus ke dalam perasaan ria. Bahkan bisa jadi bohongnya anti ini adalah ria. Bohongnya anti ini adalah ria. Karena apa? Karena anti berbohong, ya, menutupi perbuatan tersebut, ya, menutupi apa? Untuk supaya tidak ria, ya. Karena kata para ulama, kita tidak beramal karena takut diketahui orang lain adalah satu bentuk kesyirikan gitu, ya. Ini bahkan lebih bahaya daripada ria sebetulnya. Maka apa? Ya kalau ditanya, anti puasa, jawab saja puasa. Adapun masalah hati, ya, kita yang bisa apa? Bisa memanage itu. Adapun untuk berbohong dengan alasan itu tidak bisa apa? Tidak bisa dibenarkan. Allah Taala a'la wa a'lam, ya, seperti itu. Baik. Sila Ustaz, berarti untuk wanita yang harus tampil secara publik dan tetap menjaga tauran syariat, dia termasuk memiliki rasa malu dan mengamalkan hadis ini. Aturan. Menjaga aturan syariat, dia termasuk memiliki rasa malu dan mengamalkan hadis ini. Untuk wanita-wanita memang dia dituntut untuk tampil secara publik. Mungkin dia sebagai sebagai daiyah, ya, sebagai pengajar misalkan, yang dia dituntut untuk mengajar di depan murid-muridnya. Tapi dia menjaga teguh aturan syariat, ya. Dia termasuk orang yang mengamalkan hadis ini, ya, orang yang mengamalkan hadis ini. Kalau memang dia pekerjaan dia menuntut dia untuk tampil di depan publik,
misalkan. Dan pekerjaan ini tidak tidak melanggar prinsip syariat dan juga tidak melanggar hak-hak dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan. Dan dia berpegang teguh kepada aturan syariat, artinya dia memakai hijab, lalu kemudian menutupi aurat, ya bersikap sebagaimana wanita muslimah, tidak kemudian cekak-cekik, lenggak-lenggok dan lain sebagainya. Maka ini termasuk ke dalam pengamalan hadis ini. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Ustaz, mohon contoh bahwa malu merupakan syariat kenabian sebelum Rasulullah SAW. Baik, kalau antum baca dalam Quran, misalkan ada ketika peristiwa Nabi Musa alaihissalam, ya, menolong 2 orang wanita, anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam, itu memberi makan ternak-ternak mereka. Nah, dalam Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya ketika Musa selesai menolong itu, lalu kemudian dua perempuan ini kan pergi membawa ternak mereka yang sudah diberi minum tadi. Lalu 2 orang ini datang kepada kepada Musa dengan dengan sifat malu-malu. Dengan sifat malu-malu. Lalu kemudian menawarkan untuk Musa supaya supaya dia berjalan di depan mereka. Jadi tidak membiarkan Musa berjalan alaihissalam berjalan di belakang mereka. Sehingga kemudian karena sebab mereka menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk berjalan di depan mereka, sebab mereka kalau mereka Musa alaihissalam berjalan di belakang mereka merasa merasa malu. Ini daripada kemudian bahwasanya malu ini sudah ada di syariat sebelum kita. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menolong kedua putri Shu'aib yang nanti akan dinikahkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam kepada Musa, ya. Dia yang istihya gitu ya. Istihya gitu. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi dia perempuan ini berjalan dengan malu gitu. Jadi ada perasaan malu dalam diri dia. Nah, ini Ini adalah mahkota daripada kaum wanita, ya. Untuk lebih lengkapnya insyaallah antum cari ya tentang masalah kisah Musa alaihissalam ketika memberikan minum untuk ternak tersebut. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya menyapa tetangga yang bukan mahram kita, sedangkan hukum tetangga harus saling kenal? Bagaimana menurut Ustadz? Baik. Islam syariat tidak mengharuskan tetangga dengan tetangga saling kenal, artinya saling bertegur sapa. Apalagi kalau dia bukan mahram. Kalau dia bukan mahram, kita hanya diajarkan untuk menjaga hak-hak tetangga kita. Oke? Menjaga hak-hak tetangga kita. Baik itu hak-hak secara kemanusiaan dia, hak-hak keamanan dia, kenyamanan dia, itu yang perlu kita jaga dalam bertetangga. Tidak ada syarat dalam Islam bertetangga itu harus saling kenal. Ya, apalagi tetangganya bukan mahram. Maka tidak dibolehkan dia menyapa dengan alasan untuk saling kenal karena tetangga. Islam tidak pernah mensyaratkan itu, apalagi tetangganya bukan mahram. Maka ini sangat tidak disyariatkan oleh Islam, ya, untuk mengenal, karena akan khawatir terjadi fitnah-fitnah yang nanti akan merusak tatanan masyarakat, ya, akan menjadi fitnah untuk diri anti, ya, atau diri dia sendiri, ya, tetangga kita tersebut. Maka sebagai bentuk penjagaannya, kalau dia bukan mahram kita, maka kita tidak perlu bertegur sapa dengan dia, nyapa gitu, hai, apa kabar, tidak perlu juga gitu, ya. Kenapa? Islam tidak pernah mensyaratkan bahwasanya dengan tetangga saling kenal mengenal. Tapi kewajiban kita menjaga hak-haknya dia, ya, dia tidak terganggu dengan diri kita, lalu kemudian kenyamanan dia juga terjaga, ya, tidak terganggu, tidak merasa terancam oleh diri kita. Itu yang disyariatkan oleh Islam. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir, ya. Bismillah. Anda mau bertanya, Ustaz, apakah perempuan yang tertawa terbahak-bahak termasuk perbuatan yang tidak menjaga rasa malunya? Ya. Perempuan yang tertawa terbahak-bahak adalah perempuan yang tidak bisa menjaga rasa malunya. Kenapa? Karena terbahak-bahak. Tidak hanya untuk perempuan. Laki-laki sendiri kalau dia tertawa terbahak-bahak di depan masyarakat, di depan umum begitu, ya,
ngakak, sering-sering terbawa terbahak-bahak sebagai yang dilakukan oleh para pelawak itu, ini juga apa? Menodai haibah dia, wibawa dia hilang. Apatah lagi untuk seorang apa? Seorang perempuan. Ini termasuk kepada apa? Dia tidak memelihara sifat malu. Karena kalau perempuan tersebut memiliki sifat malu, dia tidak akan apa? Terbawa terbahak-bahak. Ini merupakan dari apa? Salah satu ciri daripada apa? Qillatul adab gitu ya. Kurangnya adab ya, tertawa terbahak-bahak. Dan ini juga apa? Tidak dianjurkan karena terlalu sering kita tertawa terbahak-bahak, ini akan mengeraskan hati kata para ulama ya. Akan mengeraskan hati yang kemudian apa? Terhindar daripada apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Itu ya, Allah taala a'la wa a'lam. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat untuk antum semua dan untuk diri Ana secara khusus ya. Mudah-mudahan di samping kita mengambil pelajaran, mudah-mudahan kita juga apa? Bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini ya. Apa yang kita pelajari hari ini. Baik, hadzal ini ya, alaikum. Ana mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang dari penyampaian Ana dan dari segala hal yang Ana sampaikan, mohon dimaafkan. Semua yang benar lagi-lagi Ana ulangi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datang dari diri Ana pribadi. Adapun yang tidak jelas, hal-hal yang tidak jelas silahkan ditanyakan di luar daripada forum ini ya, baik melalui Japri silahkan atau di grup silahkan, tafadhol ya, nanti disampaikan kepada Ana pribadi ya, kepada Ana langsung juga sih silahkan ya. Baik, akhirul kalam, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang kedua, Adi silakan. Bismillah. Nama Ustaz. Jazakallah khair kepada Ustaz Agus atas materinya dan juga kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak kajian pada kesempatan hari ini sampai detik ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.